Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Pencipta-pencipta lagu di Indonesia itu kesian. Kesiannya dalam artian mereka nggak dapet royalti yang layak. Nggak cuma cipta lagu, tapi pekerja-pekerja seni kurang mendapatkan apresiasi. Dan kalau menurut gue yang sampai banyak banget, misalkan ketuanya sakit, padahal sementara yang dia ciptakan hasil karyanya itu dinikmati oleh orang banyak. Benar. Kan tragis banget ya, gitu. Kayak maksudnya lu bisa menikmati hasil karyanya, tapi ketika tuanya dia nggak bisa bahkan kasih warisan ke anaknya gitu loh, untuk kayak apa yang dia ciptakan. Nah itu yang kalau menurut gue yang lagi coba untuk dipermasalahin sih sebenarnya sama Dhani mungkin. Gitu. Jadi Senloko mau dibawa kemana? Waduh, pertanyaannya ini juga ya. Pertanyaan memancing atau menjebak nih kayaknya. Sebenarnya karena kalau buat gue pribadi mau dibawa kemana? Kalau jujur, kalau gue udah bukan yang gini. Ada satu momen yang memang kalau menurut gue harus bisa bilang bahwa kalau Tuhan masih mau gue untuk di Senloko, gue nggak akan. Karena udah berkali-kali gue pengen cabut. Oke. Udah berkali-kali kayak gue rasa kayak bukan pengen cabut dalam artian gimana, tapi kayak mungkin di musim ini gue mau ngelakuin yang lain nih gitu. Tapi gue selalu ngerasa bahwa gue selalu nanya Tuhan lagi gitu kayak kalau Tuhan masih pengen gue di sini ya udah I'll do it gitu. Gini, segala sesuatu yang dunia coba kasih tuh instan dan nggak akan bertahan lama gitu. Jadi yes, bisa membuat lu senang, tapi ya temporary gitu. Dan kalau menurut gue yang Tuhan kasih itu eternal gitu, dan lebih kepada kayak it will affect your life gitu. Jadi so you choose which one you want gitu, yang temporary apa yang memang eternal gitu. Dan buat gue kayak gini sih, lu nggak akan pernah puas deh kalau misalkan yang lu cari itu kayak sesuatu yang temporary gitu. Dan ikut Tuhan itu is a learning process juga sih memang gitu. Nggak ada sesuatu yang instan gitu loh. Ya. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan seorang bassist dari band legend di Indonesia. Jatuhnya mah legend ini. Gitu, namanya Ko Gilbert dari Senloko. Halo, welcome. Apa kabar? Thank you so much udah datang Thank you udah ngundang. ke Behind the Story. Siap. Sebelum kita ngobrol, boleh kenalin diri lu gak ke teman-teman? Lu Oke. tuh siapa? Kesibukannya apa aja? Ngerjain apa aja tiap hari? Silakan. Oke. Nama gue Gilbert Joshua. Gue musisi, gue punya band namanya Senloko. Kesibukan gue selain bermusik, gue ada usahanya di bidang konveksi. Oh, Iya. jalanin usaha juga? Iya, jalan usaha juga dari tahun 2014 akhir lah. Oke. Gitu. Kemarin dari informasi lain katanya lagi nge-BA-in brand juga. Iya, brand alat musik ya. Apa FGN? FGN, Fujigen, iya Fujigen. Right. Oke. Jadi sibuknya konveksi, ngeband, Ya itu dua, sama jadi bapak. sama jadi bapak. Iya. I see. Ceritain tentang keluarga Ko Gilbert dong. Oke, gue nikah tahun 2023, bulan Mei, tanggal 20. Terus nikah langsung dikasih anak. Nikah 2 bulan langsung istri hamil. Terus udah gitu lahir namanya, gue punya anak namanya Shaluya Natsuka Gia. Shaluya itu Shalom Haleluya.
Wow. Uh, Shalia. Ya, umurnya udah mau 2 tahun ini 2 tahun, tanggal 12 Maret. Terus, ya so far begitu. Oke, dia udah berkeluarga, punya anak 1, Ya, istri 1, betul. udah nikah selama 2 tahun. Ya, Oke, sebelum ke your personal story, boleh kenalan dulu sama Senloko kali ya? oke. Karena buat gua, ini genre yang gua baru dengerin juga karena ternyata keren banget ya. Thank you. Padahal udah dari 2002 ya. 2002 ya. Kok ya. Pertanyaan template podcast. Oke. Yang gue tanya ini bukan karena ini template, tapi karena gue juga nggak tahu. Ya, Gue udah cari nggak nemu jawabannya. Ya. Kenapa namanya Senloko? Karena yang gue tahu lu dari awal band terbentuk lu udah ada. Ya kan? Oke. Boleh ceritain journey awalnya gimana? Journey awalnya tuh tahun 2002 itu kebentuk tapi belum atas nama Senloko. Oke. Jadi 2002 itu tercetus karena kebetulan gua dan Iwan gitarisnya itu kayak kita teman gereja bareng waktu itu. Terus udah gitu kebetulan kuliahnya juga bareng. Oke. Terus udah gitu di zaman era gua itu kuliah nonton waktu itu suka ada festival band lah gitu. Terus udah gitu kita kayak berdua ngeliatin teman-teman kampus kita main gitu kan. Wih keren juga ya. Terus udah gitu cuman tercetus kayak seru juga kali kalau ngeband gitu. Tapi nggak pernah terpikir kayak gua akan membawakan alirannya kita sebutnya nu metal kan gitu. Jadi genre itu sebenarnya nu metal gitu. Okay. Hip hop itu nu metal. Terus kayak, ntar ada rappernya nih, terus udah gitu vokalisnya 2 atau nggak ada DJ-nya, nggak ada sedikit pun punya konsep, ntar kita begini nih gitu, nggak, bener-bener let it flow aja gitu. Jadi bener-bener ngikutin arus aja, yang dimana kayak gue kayak ngajak drummernya si namanya Nyong. Itu juga karena kita pernah sering pelayanan bareng gitu, terus udah gitu akhirnya Nyong aja nih yang main, ya udah gitu pas sampai di studio pun untuk latihan kita nggak tahu mau bawain apa. Bener-bener kayak kan kalau ada ya misalkan mau latihan kita ngulik di rumah lagunya ini gitu. Ini nggak sama sekali nggak yang kita ngulik lagunya si A, lagunya si B, terus udah gitu kita coba bawain ya versinya kita misalkan. Nggak ada. Jadi bener-bener blank, nggak ada materi apa-apa. Pas di studio sampai baru kayak misalkan Iwan punya riff apa, gua punya apa, terus udah bahkan bisa startnya dari drum dulu gitu. Jadi bener-bener senatural itulah gitu. Ya udah, akhirnya 2002 kita kerjaannya cuman di studio bikin lagu, terus udah gitu patungan karena era itu kalau mau rekaman mesti bayar gitu, bayar studio gitu untuk recording. Terus ya udah tahun 2002, 2003, 2004 itu kita rilis album pertama. Ini masa kuliah ya? Apa setelah? Setelah kuliah. Oke. Setelah kuliah. Jadi awalnya bertiga? Awalnya itu udah langsung berempat. Dulu waktu itu sempat gonta-ganti personil lah gitu. Oke. Jadi ada yang memang seleksi alam yang ngerasa kayak kayaknya gue nggak di sini nih. Oh ya udah nggak apa-apa, kita juga nggak maksain gitu. Awalnya formatnya berarti ada gitar, bass, drum. Gitar, bass, tadi ada main keyboard. Jadi formatnya Tius tuh paling Tius tuh yang DJ, sequencer dan segala macam itu dia yang paling nggak paling terakhir. Ya secara instrumen dia yang paling terakhir masuk. Gitu. Oke. Terus udah gitu paling pertama tuh cuma berempat ya. Iya, 3, 1, 2, 3, 4, 5 deh ada. Kalau rapper memang udah dari awal. Oh jadi awalnya berlima? Iya berlima. Terus udah gitu kayaknya lucu ya ada vokal satu lagi ya udah jadi berenam gitu. Nah, sekarang terakhir bertujuh kayak boy band. Oke. Di zaman awal-awal itu kan belum ada gambaran bakal jadi Senloko kayak gini kan. Ini kalau kalian belum dengar, kalau kalian ini yang bukan family dari Loko nih. Asik family dari Loko. Nama Family of Loko. Family of Loko. Kalau kalian belum dengar, kalian audiens baru, kalian harus cek mereka punya karya karena
Gue juga sebenarnya baru nemu juga dan buset keren banget. Nama Shenloko gue udah denger dari lama banget. Cuman gue baru dengerin banget tuh baru-baru ini. Dan formatnya seru banget sih. Ada rapper, ada orang yang screamnya juga tekniknya keren. Terus ada DJ, ada wah keren ya pokoknya. Nah, gue penasaran sama proses kreatif di awalnya tuh. Kan nggak punya vision sejauh itu. Ini cuma anak-anak muda yang ya impulsif, pengen bikin band, gitu kan. Kasih gambaran ke kita dong obrolannya sampai bisa 2004 bisa jadi album. Itu prosesnya tuh gimana? Jadi kan kita waktu itu benar-benar kerjaannya cuma seminggu sekali latihan di studio. Gue masih ingat studionya itu di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Terus itu waktunya malam, jam 8 sampai jam 11 lah kita latihan gitu. Terus era itu cuman masih pakai kaset tuh, jadi ngerekamnya bawa kayak tape recorder, terus udah gitu ngerekam gitu kayak. Ya udah kerjaannya kayak gitu sampai kayak ngumpulin beberapa lagu, terus udah gitu kayak mikir, terus ngapain ya kayak gini? Maksudnya mau ngapain gitu? Ya udah kita rekaman yang lebih proper lah, gitu. Lebih proper dalam artian yang nge-take satu-satu gitu, yang benar-benar nggak itu kan kalau itu raw banget kan. Pakai kayak tape recorder gitu. Nah, kalau waktu itu tuh gue masih ingat karena kita masih ada yang kuliah. Oh, udah nggak kuliah, tapi masih dapat uang jajan lah saat itu gitu. Jadi kita patungan tuh kalau mau recording gitu, dan waktu itu lumayan lah lumayan berasa lah kalau mau recording gitu. Ya udah, akhirnya kita recording. Nah, jadi tujuannya awal-awal itu benar-benar kita tujuannya cuman ya udah punya lagu kenapa nggak manggung sih gitu. Nah untuk manggung di pensi-pensi itu mereka tuh butuh demo kita, makanya kita recording. Gitu. Akhirnya gimana mereka tahu lagunya kita, ya kita bikin demo waktu itu. Akhirnya kita bikin demo tujuannya cuman pengen manggung. Nggak kepikiran untuk pengen bakal ngeduplikasi, bakal dirilis dan segala macam, enggak. Ya udah, akhirnya kita punya lagu, kalau nggak salah 6 apa 8 lupa deh waktu itu. Kita jalan tuh ke pensi-pensi yang SMA yang gede gitu kan. Nih kita punya lagu ini, main lah. Awal kali kita mainnya kita audisi untuk ikut main di kayak pensi-pensi gitu, kita audisi gitu, bayar. Yang nonton kayak panitia main jam 11 pagi siang gitu, orang baru mulai gitu kan. Tenda-tenda sponsor baru kayak jadi segala macam, terus tenda-tenda F&B juga baru jadi. Jadi yang nonton mereka gitu. Audisi mau main di pensi. Iya. Ih, lucu banget. Main audisi waktu itu main jam 10:30, jam 10 pagi belum mulai nonton gitu kan. Terus akhirnya abis dari situ punya dari situ baru kayak kita bikin demo deh, gue baru inget kayak bikin demo, terus baru kayak mainnya baru agak siangan jam 3 gitu, itu lumayan udah agak rame. Terus ya udah dari situ akhirnya demo gua itu secara nggak sengaja kayak dibawa sama teman kita sendiri yang which is dia suka waktu itu namanya Patrick Effendi, waktu itu sering berurusan sama Sony Music. Jadi dia sering berurusan dalam artian dia buatin video klip artisnya Sony Music. Nah dia bawa ke Sony waktu itu tanpa sepengetahuan kita nggak tahu. Kita juga nggak bilang tolong bawain ya gitu untuk supaya didengerin supaya bisa dikontrak desain gitu sama label. Enggak, tiba-tiba ada info aja Sony Music mau ketemu kalian nih. Oh ya, kok bisa gitu kan? Ya pokoknya mau ketemu bisa nggak? Ya udah bisa gitu. Dan benar-benar kalau gue lihat lagi ke belakang ya memang udah jalan Tuhan gitu ya. Udah Tuhan rencanain untuk seperti itu gitu. Akhirnya ya udah prosesnya kurang lebih kayak mungkin hampir setahun lah ya. Kita ngumpulin materi, bikin demo lagi dan segala macam. Gue masih ingat sampai akhirnya desain itu terakhir kali itu kita udah habis duit lah gitu, karena kan habis duit untuk recording sekitar 16 lagu apa 18 lagu gitu. Terus pas terakhir kali ngasih lagu itu pun kita ngerasa kayak kalau mereka masih belum cukup,
ntar dulu deh, mesti nabung dulu nih untuk recording dulu, gitu kayak recording lagi gitu kan. Ya udah, pas terakhir kali itu mereka masih kayak punya lagu lain lagi nggak gitu. Oh ya udah ntar bikin dulu deh gitu. Ya udah. Tapi pas waktu kayak begitu, saat itu juga mereka ngesain kita gitu. Oke. Di tahun 2004. Oh, jadi Senloko awal-awal tuh under label. Under label. Oh, Gitu. Kirain indie dari awal indie. Enggak ya? Jadi ininya tuh lebih kayak gitu, kayak udah kita ngerekam demo, terus tiap kali mau main, oh ada acara apa nih, kasih gitu. Ya ininya seperti kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk rilis materi album dari pertama kita udah sama Sony Music, gitu. Kayak zaman sekarang udah berubah deh, kayak kan gue juga ngeband kok, kayak main di wedding gitu-gitu, corporate. Main di pensi itu seru sih. Cuman kayak zaman sekarang sistem main di pensi audisi dulu kayak udah nggak gitu deh sekarang. Iya, industrinya udah berubah. Iya, Ya, lucu banget ya dulu iya, gitu ya. Nggak tahu ya bakal balik seperti kayak gitu lagi nggak ya, gitu. Oke. Terus dulu waktu rekaman, tahun 2000-an tuh rekaman udah tracking gitu atau kayak satu take udah ya? Udah tracking kayak gitu. Oh, udah ya? Udah tracking kayak gitu. Itu kalau di gua tuh zaman peralihan dari analog ke digital. Oke. Tapi udah digital lah hitungannya. Oke. Gitu. Oke. Wah, baru tahu ini journey awalnya. Kalau Family Loko udah tahu semua kali ya. Oke. Waktu itu kan ada masa gue dengerin juga kesaksiannya yang main drum Nyong ya namanya. Nyong. Karena pernah kecelakaan ya. Iya. Sampai ada satu masa yang nggak jadi digantiin DJ itu ya. Iya, benar kebetulan. Nah, boleh ceritain nggak? Jadi tahun 2008 kali ya kalau nggak salah dia kecelakaan ya. 2008 dia kecelakaan motor karena memang dia kebetulan hobinya motor kan, hobi motor besar gitulah. Nah saat itu ya malam itu ya kesalahan dia lah, dia mungkin terlalu kenceng atau gimana. Intinya dia kecelakaan parah, lupa deh. Mungkin ada di YouTube juga ada kok kesaksiannya dia patah berapa tulangnya gitu. Terus akhirnya saat itu singkat cerita ya gitu dia kecelakaan nggak sadarin diri 3 hari atau 4 hari gitu. Terus akhirnya dipulihkan sama Tuhan sembuhin. Nah saat itu akhirnya dia ngerasa kayak karena gua pulihnya itu juga secara mujizat Tuhan, dia ngerasa kayak, oh kayaknya gue harus lebih banyak pelayanan nih, gitu. Dia lebih memilih pelayanan dibanding untuk main sama Senloko saat itu. Oke. Jadi akhirnya kebetulan Tius bisa main drum, digantilah sama Tius. Oh, gitu. Bang Tius tuh yang sekarang main DJ? Yes, iya. Jadi dia main drum waktu itu? Dia main drum saat itu. Terus balik lagi, Bang Nyong itu balik lagi setelah berapa lama? 2011 apa ya kalau nggak salah ya? 2011 deh kalau nggak salah. Berapa 2 tahunan? 2011 apa 2012 gitu, iya. Udah balik lagi. Terus baru Bang Tius geser? Iya, dia akhirnya enggak. Justru Belum. Tius saat itu dia sempat keluar dulu dari Senloko. Oh, gitu, dia sempat keluar karena dia ngerasa kayak nggak bisa, gue mau tetap main drum katanya. Oh ya udah. Oh ada ininya lah ya, anak band. Ada drama begitu-gitunya ada lah. Ya seniman mah Pak, nggak luput dari drama lah ya. Iya. Sekarang akhirnya total personil bertujuh. Dari awal namanya Senloko apa? Iya, namanya Senloko, yang kasih nama itu Berry. Berry itu yang rap. Iya. Jadi Senloko. Jadi kalau ditanyain ke dia kenapa namanya Senloko, lebih kepada kayak Sen itu kan orang-orang kudus zaman dulu gitu kan. Yeah. Jadi kita coba ngambil filosofinya bahwa orang-orang kudus yang memang saat itu membuat banyak terobosan gitu di eranya. Jadi makanya kayak kita bisa lihat banyak rumah sakit pakai nama Saint juga, sekolah pakai nama Saint juga gitu. Nah jadi kita ambil filosofinya orang-orang yang suka buat terobosan di zamannya. Loko itu artinya kan gila. Jadi orang yang suka membuat terobosan dengan cara yang gila gitu. Oke, good to know. Selama ini dari 2002 sampai 2026, udah pernah collab sama siapa aja? Coba di list, banyak pasti ya? Banyak. Kalau yang off air dan nggak ke record,
Banyak. Banyak ya. Banyak. Kalau yang ke record itu ada jadi Southeast Asia sempat bikin namanya Project IER namanya. Project IER itu sebenarnya artis-artis di Southeast Asia gitu. Jadi ada Singapura, ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand. Oke. Jadi sebenarnya itu project waktu itu ada acara namanya MTV Asia Awards. Dan waktu itu kebetulan Malaysia jadi tuan rumah. Akhirnya mereka berinisiasi kayak kenapa enggak sih kita coba bersatu nih gitu artis Southeast Asia gitu. Nah, lahirlah Project IR itu gitu. Kalau misalkan mau lihat ada di namanya Project IR Mara Bahaya. Itu collab sampai bikin single bareng apa? Iya, sampai bikin single bareng. Collab sama berapa band? Sama jadi setiap negara ada perwakilannya gitu. Oke. Singapura ada ahli fikir namanya. Kalau Malaysia, Pop Shufit. Kalau Filipina ada Slapshot ya Mas. Terus ada lagi dari lupa deh. Oh Thailand ada dari Thailand grup rapper gitu deh. Titanium kalau nggak salah. Ya jadi itu salah satu project kolaborasi. Terus kalau kolaborasi sama Astrid penyanyi Kedamaian. ya Kedamaian terus sama beberapa siapa lagi ya kemarin G-Fest sama Monita kemarin juga sempat rilis single pas Natal. Oke. Terus siapa lagi ya banyak sih kayaknya. Oke. Yang di apa EAR ya namanya? Iya. East Asia Revolution. Ya. Itu jadi berapa karya total? Dua lagu. Jadi 2 lagu. Jadi 2 lagu. Yang satu itu buat ya itu yang dua-duanya ada video klipnya nih. Yang satu itu buat kampanye Nike waktu itu. Oke. Oke. I see. Itu project itu tahun berapa kok? Itu project internasional ya jatuhnya. Tahun 2010 ya. 2010 kalau nggak salah. Oke. Ya, 2010. Oke. Sekarang masih ada project collab sama orang nggak? Udah lagi enggak sih. Lagi enggak. Kemarin sempat kayak Project IR coba mau dilanjutin lagi, cuman belum ada gerakan apa-apa. Oke. Iya. Sekarang Saint Local seaktif apa manggung-manggungnya lately? Kalau manggung udah nggak seperti mungkin 8 tahun lalu kali ya. Kalau yang paling aktifnya peaknya itu dari ya dari awal karir sampai sekitar 2017 lah, 2016 2017. Gitu sekarang juga mungkin udah regenerasi kali ya. Banyak band-band lain yang baru yang keren-keren. Jadi kayak sekarang tuh ya nggak terlalu begitu aktif lagi lah gitu. Jadi mungkin bisa dibilang sebulan kayak 2 kali, 3 kali gitu. Oke. Masih ada lah ya. Ada sesekali. Oke. Mau tahu ini dong tentang fanbase-nya Saint Loco. Family of Loco. Iya. Nah, ini tuh kalian yang bentuk atau ada orang yang bentukin buat kalian terus kalian maintain atau gimana? Oke, jadi awalnya kebentuk itu gara-gara kita dulu punya kebiasaan tiap kali misalkan main di luar kota, banyak kan di luar kota gitu. Jadi kita ada kebiasaan itu gathering. Jadi tiap kali main balik ke hotel, kita gathering sama mereka di hotel. Ya di parkiran ya, di lobbynya atau nggak apa ya, cuman just to say hello, nanya apa kabar dan segala macam, terus foto bareng udah gitu. Nah dari situ kayak kebentuk kayak kenapa juga kita namain family, karena family itu kan nggak ada batasan ya gitu. Jadi benar-benar orang-orang yang memang support, akhirnya kita ngerasa kayak namanya Family of Loco aja ya, karena memang kita ngerasa juga nggak ada boundaries juga gitu. Maksudnya ya udah kalau mau ketemu ya ketemu aja gitu, nggak ada yang kayak nggak bisa nih gitu, nggak gitu. Jadi kebentuknya gara-gara kebiasaan itu gitu. Jadi kita ngerasa kayak ya gue treat lo as a family lah gitu. Punya ini nggak kayak zaman sekarang orang kalau punya fanbase ada adminnya, ada yang ngurusin, gitu ada nggak? Tadinya ada kayak fans koordinator gitu. Betul, ada nggak? Ada, tadinya ada. Oh sekarang udah nggak? Tadinya sekarang nggak, sekarang lebih kayak independen aja mereka gitu. Cuman paling kalau orang-orang yang pengurusnya kita kenal gitu.
Oke. Secara demografik, Family of Loco tuh seperti apa? Secara demografik itu paling banyak di Jawa Timur. Oke. Dari Jawa Timur, Bali, Pekanbaru, Medan. Oke. Oke. Range usia? Kalau sekarang udah pada dewasa kali ya. Iya sih kayak pas kemarin lihat, oh gila sekarang yang tadinya nonton gitu kalau kita lagi main di kota-kotanya belum punya istri, belum punya anak, masih ini sekarang kayak dilihat, gila udah punya istri. Bahkan kadang-kadang mereka kayak udah nggak bisa datang kalau kita main di kota tersebut karena ya misalkan harus ada tanggung jawab, kan ada kerja mungkin atau nggak ada misalnya harus mengurus anaknya gitu. Oke. Gitu. Jadi fansnya ngikut ya dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Terus gimana cara maintain relationship sama fanbase? Apa yang kalian lakukan di programnya? Kalau sekarang sih udah nggak begitu di maintain ya. Kalau dulu lumayan ada yang maintain gitu, kayak at least ada si fans koordinator ininya ya yang kayak ngumpul gitu. Justru dia ada salah satu fans koordinator kita namanya Jackie. Nah dia itu sampai tiap kali saking deket ya sama si Family of Loco-nya ini, kadang-kadang kalau keluar kota yang ditanyain bukan si Sen Loco-nya, dia yang tanyain. Oh gitu. Bang ini nggak ikut bang, Bang Jackie nggak ikut bang, gitu. Iya. Gitu loh. Oke. Jadi kalau pembicaraan internal Sen Loco sendiri lebih ke gimana? Lebih ke ya let it flow aja, ngikutin flow, atau kayak, wih kita harus stay relevant nih, kita kasih inovasi apa lagi? Ada pembicaraan itu nggak sih? Pernah ada di kayak gitu. Cuman akhirnya kalau menurut gua dari kita harus bisa menerima bahwa well ya kalau gimana ya harus bisa terima bahwa regenerasi itu real. Oke. Dalam artian secara industri musiknya pun juga berubahnya itu kayak terlalu cepat sekarang. Kalau dulu kan masih sentralisasi kan, kayak sentralisasinya dan lebih ke ada radio, ada media-media yang memang kayak si pendengar ini lihatnya dari situ. Yeah. Kalau sekarang tuh udah nggak bisa kayak gitu. Udah yang setiap orang mengkurasi apa yang mereka suka. Gitu kan. Bahkan misalkan Brian sendiri gitu di Spotify atau di DSP yang lainnya gitu kan, pasti punya genre sendiri. Betul. Gitu, punya apa aja yang suka didengar dan segala macam, dan itu pasti ada keluar terus tuh. Ya misalkan musik baru yang seperti kayak gitu kan. Nah jadi kalau menurut gue tuh kayak apa ya? Mencoba tuh untuk tetap rilis sesuatu yang baru, it's okay. Tapi ya nggak usah punya ekspektasi bahwa ini bakal harus bisa diterima dan segala macam. Nggak ada formulanya sih kalau menurut gue kalau sekarang. Oke. Gitu. Apa identity dari Sen Loco yang esensi yang tidak akan dirubah? Karena sekarang kan banyak musisi yang mau stay relevant. Misalnya lagi hype-nya EDM. Ditambah-tambah EDM. Kayak misalnya siapa ya? Misalnya kayak Rosa, Mochita Lestari. Kan banyak yang berusaha ngikutin musik hari ini tanpa kehilangan apa yang esensi dari dia. Nah, Sen Loco apa tuh identitas yang esensi yang nggak akan dirubah? Ya, kita tetap akan ada rappernya sih. Oke. Gitu. Terus dari segi musik pasti ya genre yang kita mainin aja itu sebenarnya namanya modern rock gitu kan. Jadi akan modern terus gitu dalam artian pemilihan soundnya, pemilihan aransemen dan segala macamnya itu mindsetnya udah modern. Gitu. Dan itu yang mungkin akan terus dibawakan ya. Gitu. Jadi nggak akan ngikutin kayak Sen Loco versi lo-fi atau apa gitu, nggak ya? Kalau nggak maksa nggak, ya mungkin aja terjadi. Mungkin aja. Ya, mungkin aja terjadi. Gitu. Cuman ya kalau nggak maksa ya. Tapi I think kayak band Sen Loco kayak nggak mau diapain kayak nggak bakal kehilangan identity nggak sih, kayak karakter
Orang-orang dalamnya strong banget, buset. Mudah-mudahan. Iya, kayak mau ngikutin genrenya, tone-nya apa ngikutin zaman sekarang kan nggak bakal hilang sih. Mudah-mudahan. Esensi di dalamnya tuh kayak udah strong banget. Ya. Jadi Senloko mau dibawa kemana? Waduh, pertanyaannya ini juga ya. Pertanyaan memancing atau menjebak nih kayaknya. Sebenarnya karena kalau buat gue pribadi mau dibawa kemana? Kalau jujur kalau gue udah bukan yang gini. Ada satu momen yang memang kalau menurut gue harus bisa bilang bahwa kalau Tuhan masih mau gue untuk di Senloko, gue nggak akan. Karena udah berkali-kali gue pengen cabut. Oke. Udah berkali-kali kayak gue ngerasa kayak bukan pengen cabut dalam artian gimana, tapi kayak mungkin di musim ini gue mau ngelakuin yang lain nih gitu. Tapi gue selalu ngerasa bahwa gue selalu nanya Tuhan lagi gitu kayak kalau Tuhan masih pengen gue di sini ya udah I'll do it gitu. I'll do it. Jadi faktornya itu lebih kepada kayak ya Tuhan masih mau gue untuk ngejalanin ini nih gitu. Oke. Tapi kalau Tuhan doa nggak kepengen untuk gue ngejalanin lagi ya udah gitu. Dari apa yang lu bilang, gue bisa tangkep bahwa lu melihat your life is bigger than Senloko. Ya kan? Ya. But of course there was a moment waktu apalagi lagi peak-peaknya, lu berasa ini dong kayak gue Senloko, kan ya? Iya. Di titik apa lu mulai berasa enggak. My career is just a career, work is just work, but my life is bigger than it is. Di titik apa lu realize itu? Gini, gue mikir bahwa kenapa Tuhan masih mau gue untuk di Senloko, karena nggak satu dan dua kali bahwa orang bisa lebih relate karena gue Senloko. Oke. Gue nggak bisa pungkirin itu gitu, kayak gue bisa berbicara lebih banyak karena orang melihat itu. Orang melihat bahwa oh ya gue lo Senloko ya gitu, dan justru di poin itu gue ngerasa kayak intinya gini, apa yang gue lakukan sekarang ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. That's the only prioritas dalam kehidupan gue gitu. Jadi gue ngerasa ketika gue bisa orang bisa mendengarkan gue karena gue Senloko, jadi gue pikir kayak akan lebih gampang juga untuk gue kenalin Tuhan ya. Gitu. Jadi faktor itu doang sih. Jadi gue ngerasa bahwa bukan bahwa gue title Senloko itu title di panggung ketika gue off the stage, I'm Gilbert. Right. Gitu. I'm just a normal person. Gitu. Jadi tapi gue nggak bisa pungkirin bahwa ada privilege itu sih gitu, dan itu yang mungkin gue bawa caranya bagaimana gitu untuk kayak ngedeliver the message untuk how to deliver the gospel gitu. Wow. Jadi it's just the tool ya. Yes. To glorify Him. Yes. Wow, that's awesome. Gue pengen tanya before kita get more spiritual. Gue pengen tanya buat ini pendengar musisi-musisi di luar sana. Dari POV lu bisa nggak sih hidup dari musik? Ini seru juga, bagus juga pertanyaannya karena tadi gue udah bilang kan gue punya usaha lain konveksi gitu. Right. Nah, jadi kalau sekarang gue bisa bilang bisa banget. Oh ya? Kalau menurut gue ya, Okay. ya tergantung. Iya, sebenarnya gini, semuanya bisa lo lakuin, bisa sukses gitu. It depends gimana cara lo ngejalanin ya kan gitu. Ya, tapi saat itu gue ngerasanya kayak kalau buat gue kayak waktu itu ngeragu aja gitu. Ragu untuk gue bisa full time musician lah gitu. Jadi makanya gue punya usaha lain gitu selain musik. Gitu. Okay. Tapi kalau misalkan ditanya bisa nggak, bisa. Sekarang banyak banget kok yang kalau gue justru ketemu teman-teman, full time musician, recording atau enggak produce music atau enggak jadi pengajar atau enggak jadi apa. Kalau menurut gue sih di era sekarang bisa banget. Bisa ya. Oke. Semangat guys yang masih mau berkarir di musik. Cuma mesti tekun ya kok ya. Iya, benar. Bisa sesuatu harus tekunin. Setengah-setengah ya. Benar.
I see. Agak sensitif. Gue pengen bahas tentang rate band, rate cardnya band. Nah kemarin kan gue juga berkecimpung di dunia event kok. Nah ada beberapa info tentang rate band-band yang nasional gitu. Gua pribadi rada kaget sih. Kok rate band kayak gue pikir tuh bakal super mahal. Kok enggak ya ternyata? Iya. Menurut lu memang itu sewajarnya nggak bisa dibikin semahal itu atau gimana? Tergantung dari value-nya sih kalau menurut gue. Tergantung dari value band-nya kalau menurut gue. Kalau let's say siapa ya? Dan dilihat juga kenapa gue bilang value-nya kayak misalkan let's say Tulus misalkan. Kita ngomongin Tulus. Tulus itu kalau nggak salah ada ratusan lah ya. Gue nggak tahu. Pokoknya setahu gue kayaknya ratusan deh. Ya dia udah menang berapa AMI. Terus dan kita lihat kayak effortnya dia sendiri loh manajemennya. Dan benar-benar kalau kita perhatiin misalkan ini dari Tulus ya. Lagunya itu bukan notabene yang ibaratnya easy listening sebenarnya. Tapi kalau menurut gue lagu-lagunya dia itu smart. Jadi yang kalau menurut gue yang memang orang bayar mahal itu memang show-nya dalam artian ya the whole package gitu loh dengan ke apa ya ya Tulus dengan semua konsep yang dia bawakan tapi dia juga berhasil dapetin awards dan segala macam. Jadi kalau menurut gue tergantung dari itu. Ada juga artis-artis lain yang memang misalkan karena memang demand-nya tinggi. Kayak ada juga yang selalu juga kenapa itu. Jadi faktornya banyak. Belum tentu yang misalkan kita contoh misalkan Tipex deh. Tipex itu lumayan, gue nggak tahu berapa sekarang. Cuman dia selalu rame kalau misalkan manggil dia gitu loh. Jadi kan ada faktor-faktor yang lainnya aja. Gitu loh. Ya. Jadi ada faktor value. Ya kalau musik tuh bukan cuma sekedar aransemennya keren terus ini, tapi whole package ya. Iya, semuanya ya. Value ya, value. I see. Nah, kalau bermusik menurut lu seberapa kita harus tetap idealis sama musik, seberapa kita harus mulai kendorin dan being relevant to the audience? Gue lebih suka yang relevannya sih. Gue lebih suka relevannya itu dalam artian, tapi relevan dalam artian nggak maksa ya. Relevan itu lebih kepada kayak, lebih tepatnya sih lebih kepada sesuai kebutuhan atau enggak sih. Gitu. Jadi terkadang balik lagi kebutuhannya buat apa. Jadi kalau gue tipikal yang misalkan mau aransemen atau apapun, lebih balik ke tujuannya apa. Gitu. Kalau tujuannya supaya keren kayaknya enggak deh gitu. Ya. Kalau Senloko, ada nggak waktu dalam bikin karya nih, kalian berasa kayak, aduh sebenarnya kita nggak pengen gini, cuman audience kita bakal lebih terima kalau kita bikinnya kayak gini. Ada nggak momen gitu? Apa enggak? Ada pasti kayaknya. Ada aja pasti kayak gitu. Ya maksudnya ngelewatin ya, kayak gitu pasti ada aja sih. Ada aja. Soalnya kan gue juga dengar beberapa musisi juga ceritanya tuh, ya gue jadi diri sendiri aja, kayak apa yang gue suka gue terus dia dapat marketnya gitu. Nah, Senloko lebih kayak yang mana tuh? Enggak sih, kalau kayak ngikutin market enggak. Cuman mungkin lebih kepada bukan ngikutin, tapi ya apa yang lagi hype gitu. Cuman jadi referensi sih. Jadi referensi gitu, tapi nggak semuanya bisa dicomot untuk diimplementasiin gitu ke lagunya. Oke. Ada lah ya momen mesti balance lah ya. Ada lah pasti. I see. Kemarin waktu gue lagi research tentang Senloko, gue nonton ini yang kalian deh cara apa ya? Cover lagu Nakal. Nakal Gigi. Iya. Buset. Wah, aduh guys, I really recommend you guys buat cari waktu Senloko cover lagu Nakalnya Gigi, keren banget. Thank you. Kayak
panas Iya, bener-bener kayak panas banget gitu, keren banget gitu. Thank you. Kemarin makanya di GI Fest Ya. waktu kan gue nggak sempet dateng ya, Mhm. temen-temen gue bilang Saint Loco bawain Goodness of God, Mhm. tapi ada screamnya, ada Iya, gue iya, kayak aduh pengen banget Iya. nggak direkam ya. Enggak ya, itu nggak direkam nih kayaknya. Nggak direkam. Di YouTube mana juga nggak ada ya. Kayaknya belum ada deh. Aduh, pengen banget lihat Goodness of God dibikin rock Iya, iya. keras gitu, gimana ya caranya? Ya, sama kolaborasi di GI Fest sama Monita tuh juga. Ya. Kalau Monita kemarin gara-gara kita waktu bulan Desember itu sempat rilis kayak single Natal gitulah gitu. Yeah. Slow banget apa namanya. Nah, itu featuring sama Monita gitu. Akhirnya mungkin pas kemarin GIFS kan masih deket ke Natal ya. Akhirnya pikir, ajak Monita aja deh gitu. Oh, jadi Digital Platform ada kolaborasi kalian sama Monita? Ada. Oke. Gua akan dengerin, gue belum denger. Oke. Gue pengen tanya, lu mengamati musik di Indonesia gak? Overall, perkembangannya, industrinya. Tipis-tipis aja ya, nggak yang mendalami banget, nggak. Yang Maksudnya lu ya, lihat pattern-nya tuh lagi mau kemana? Nggak ada pattern justru kalau sekarang kalau ngeliatnya. Oke. Kalau dulu mungkin masih yang, makanya gue bilang kesentralisasi dalam artian, semuanya K-pop semua gitu. Nah kalau sekarang tuh lebih luas banget kalau menurut gue. Jadi lo mau dengerin yang kayak gimana pun banyak banget di sini gitu. Maksudnya banyak banget sekarang dan bahkan sekarang gue kayak bisa yang tiba-tiba ini hype gitu terus gue bilang ini kok bisa hype sih kayak gini gitu. Nah udah nggak ke mungkin mindset gue udah nggak nyampe kali ya gitu sama musik-musik sekarang gitu. Jadi maksudnya mencoba untuk menikmatin aja sekarang gitu. Sampai kayak sambil nyari ini apa ya maksudnya. Karena terkadang gini, karena kan baik lagi itu selera ya. Sama aja kayak lu makan, misalkan lu suka apa, belum tentu gue suka itu gitu kan. Nah musik kan juga begitu kan, masalah selera juga, masalah kayak, kok orang bisa pada suka ini karena apa ya. Jadi gue lebih ngulik kayak, karena ini ya gitu. Jadi serunya sekarang gitu sih. Dan tetap kalau menurut gue yang masih jadi yang masih juara memang musik pop kali ya sekarang gitu. Tapi kalau ngomongin soal varian musik udah nggak ketebak gitu kalau sekarang. Iya sih, mau dipetakan susah juga ya. Bener. Mau pop lagi naik, band-band indie kayak 420 masanya juga gede. Beda-beda ya. Variannya lebih banyak banget. Terus ada band apa tuh yang apa Rabbit something. Stars and Rabbit. Stars and Rabbit itu juga punya masa-masa garis kerasnya juga. Iya. Iya sih, benar sih zaman sekarang agak susah dipetakan. Betul. Kalau lu dan Saint Loco sempat berurusan kan copyright kemarin heboh tuh. Ada dampak ke kalian? Ya kalian ngalamin nggak sih perkara copyright itu? Berdampaknya karena kita punya vokalis yang lama cabut kan. Nah lebih ke permasalahan itu aja sih. Gitu. Siapa Tirta? Jo Tirta Ya. Oh, lagu. Iya. Cuman nggak tahu ya sekarang gimana. Masih ngegantung sih. Oke. Ya let's see. Kalau perkara copyright karya, lu lebih ke tim Ahmad Dhani apa tim Agnes Monica? Kalau gue lebih melihatnya gini, karena ini nggak ditangani secara harusnya kalau menurut gue nggak membela dua-duanya. Tapi gue lebih concernnya kepada harusnya ada badan yang mengurusi soal ini gitu supaya semuanya masing-masing seadil mungkin gitu. Karena mungkin yang jadi permasalahan nggak ada yang ngurusin, jadi timbul isu seperti itu jadi ribut gitu. Tapi kalau ini ditengahi secara benar gitu sama pemerintah harusnya nggak jadi seperti ini gitu. Adil dan benar menurut lu kayak gimana? Aduh, kok susah ya. Gini, kalau menurut gua pencipta-pencipta lagu di Indonesia itu kesian. Kesiannya dalam artian mereka nggak dapet royalti yang layak.
nggak cuma cipta lagu tapi pekerja seni kurang mendapatkan apresiasi. Dan kalau menurut gue yang sampai banyak banget misalkan ketuanya sakit, padahal sementara yang dia ciptakan hasil karyanya itu dinikmati oleh orang banyak. Benar. Kan tragis banget ya gitu, kayak maksudnya lu bisa menikmati hasil karyanya tapi ketika tuanya dia nggak bisa bahkan kasih warisan ke anaknya gitu loh untuk kayak apa yang dia ciptakan. Nah itu yang kalau menurut gue yang lagi coba untuk dipermasalahin sih sebenarnya sama Dani mungkin gitu. Jadi harus ada lembaga yang memang, karena lembaganya sendiri mafia juga sih gitu, yang mengkolek itu gitu. Jadi makanya cukup rame kemarin gitu. Pokoknya ya, harus adil kedua-duanya lah ya. Dua-duanya harus dapat hal yang layak. Iya. Menurut lo yang harus, ini agak teknikal ya, gue pengen tahu opini lo aja. Yang harus bayar royalti itu yang penyelenggara apa artisnya normalnya yang lo tahu? Di luar law dan lain-lain ya, menurut conscious hati nurani lo harusnya itu gimana? Penyelenggara dan yang ngebawain sih kalau menurut gue. Dua-duanya? Iya. Penyelenggaranya juga, ya penyelenggara kan ada kepentingan acara gue harus rame. Berarti lo dapat duit dong di situ. Ya lo harus bayar dong royalti ke cipta lagu. Yang bawakan, ya lo ibaratnya misalkan lo penyanyi, tapi lo nggak punya karya, lo pinjem orang lain punya karya. Ya iya dong. Oh ya adil ya, kan lo kan ya. dapat duit juga dari situ. Ya kalau menurut gue sih gitu ya. Oh, ini opini baru nih. Biasanya gue sering denger, ya penyelenggaranya lah, ya artisnya lah. Oh ya dua-duanya suruh bayar. Interesting. Iya. Oke. Menarik. Nah kalau dari pemerintah itu ya, lu dibikin adil pokoknya, seadil-adilnya, dihargain. Nah gue pengen tanya tentang your personal journey sekarang. Oke. Bagaimana lu grew up, values dan principle apa yang ditanamkan di hidup seorang Gilbert? Oke. Apa ya? Semua berubah ketika gue punya anak sih sebenarnya. Ketika gue punya anak dan ketika gue berkeluarga ya. Benar-benar ngerubah cara berpikir, ngerubah cara benar-benar apa ya? Banyak hal baru yang gue pelajarin dan gue temukan ketika gue menjadi seorang bapak. Gitu. Dan jadi Gilbert yang dulu kayak mungkin bisa dibilang Gilbert yang egois, Gilbert yang nggak memikirkan orang lain, itu lo sekarang lebih, gue bisa bilangnya lebih wise ketika gue punya anak gitu. Karena memang ketika gue punya anak itu gue melihat bahwa sampai gue berpikir ketika gue berkeluarga itu, sudah gitu ketika gue banyak banget dapetin suatu hal yang baru, sampai gue ngerasa bahwa oh ya no wonder kayak Tuhan itu benci perceraian. Gitu. Karena gue ngerasa bahwa there's a lot of value yang Tuhan mau kita untuk belajar dari sebuah keluarga. Dan gue benar-benar as simple as gini deh, soal anak ya gitu. Lu mencintai anak lo, gue mencintai anak gue itu ketika gue nggak tahu nih dia bakal kurang ajar sama gue apa enggak, ngelawan sama gue apa enggak, dia bakal nyakitin hati gue atau enggak gitu. Dan itu it's possible terjadi dalam kehidupan gue. Dia bakal kurang ajar mungkin, dia bakal ngelawan gue mungkin, tapi at the first place kayak you love her that much gitu loh. Maksudnya apapun embel-embelnya, gue nggak peduli, tapi gue mencintai dia apa adanya gitu. Dan itu yang gue lihat, oh iya ya, gue aja bisa begitu gitu ke anak gue gitu, apalagi Bapak di surga gitu kan. Dan maksudnya itu hal kecil dari yang gue lihat ketika gue berkeluarga, ketika juga how to treat istri gue gitu, dengan ibaratnya kasih tanpa syarat dan segala macam. Dan bisa dibilang ketika gue berkeluarga dan punya anak itu benar-benar merubah
cara pandang dan berpikir gue gitu. Oh, berubah banyak semenjak menikah punya anak. Sebelumnya, Sebelumnya hidup gue gak ada value-nya kayaknya. oh ya, Apa ya? apa yang lu percaya sebelum kayak hidup ini buat apa dan lain-lain? Sebelum lu punya anak dan menikah. Gue besar di gereja, maksudnya besar di lingkungan pelayanan. Dari kecil udah ikut sekolah minggu dan segala macam lah gitu. Tapi gue hanya menghidupi. Gue cuma tahu. Maksudnya gue cuma tahu kayak kebenarannya bagaimana. Gue cuma tahu tapi gue gak menghidupi. Ya. Gitu. Jadi ada momen dalam kehidupan gue itu ketika Tuhan kasih gue banyak hal. Tuhan, gue bisa bermain musik itu juga karena gue dinubuatin sebenarnya waktu itu. Waktu gue kecil, bahkan jauh sebelum gue bisa bermain musik. Jadi gue ikut bokap nyokap gue, ada seminar gitu, terus hamba Tuhannya tiba-tiba ngedoain gue. Cuman bilang kayak, jari jemari kamu akan dipakai untuk melayani Tuhan dalam bidang bermusik. Oh, oke. I have no clue, gue bakalan bermain instrumen apa nih, bahkan gue nggak tahu waktu itu. Cuma akhirnya gue main bass. Nah, Tuhan kasih banyak hal ke gue sampai ibaratnya gue sempet jatuh lah jatuh cukup parah dalam dunia drugs gitu. Makanya gue bilang gue nggak ada value karena itu cukup parah, cukup membawa kayak affect my life lumayan parah. Karena buat gue kayak ketika ya kalau gue mikir lagi sih kayak gue sendiri jijik gitu. Karena segala norma gue terobos lah gitu. Gue udah nggak peduli lagi. Bahkan almarhum ibu gue waktu itu tahun 2017 itu divonis kanker, gue ketangkap gitu, berusaha sama polisi gitu. Jadi benar-benar menurut gue kayak rusak lah gitu. Akhirnya sampai Tuhan pulihin satu persatu gitu. Dan Tuhan benerin lagi cara gue berpikir gitu. Jadi industri musik yang lu hidupin selama lu hidup ini nggak sehat ya? Apa sebenarnya netral? Sebenarnya gini, balik lagi semua itu kan pilihan ya. Pilihan kayak gue nggak bisa bilang di industri entertainment itu adalah pasti akan begitu, enggak. Karena semua industri juga akan seperti itu. Gitu, nggak hanya di musik doang, nggak di industri entertainment doang gitu. Tapi kebetulan karena kalau menurut gue, kalau ditanya, ya gue salah memilih komunitas kali ya. Gitu. Apa yang tidak lu coba selama Dark Times itu? Yang gue coba. Yang tidak lu coba. Yang gue nggak coba itu adalah lari ke Tuhan. Jadi semua dicoba. Semuanya gue coba. Iya. Kecuali lari ke Tuhan ya. Iya. Oke. Ceritain dikit dong, journey lu bisa keluar dari lingkaran setan itu dan ketemu sama ini orang namanya Yesus tuh. Journey-nya kayak gimana? Kan tadi gue udah bilang gue dari kecil tuh emang udah bergereja lah ya, udah ikut sekolah minggu dan segala macam sampai akhirnya gue terjerumus dalam drugs dari tahun 2012 ya, 2000 apa sebelumnya lah gue lupa. Nah parah-parahnya itu ya 2017 dan 2018 yang gue sampai harus berurusan sama polisi gitu. Saat itu pun sebenarnya kalau tanya gue udah capek, gue capek banget gitu, udah capek karena nggak ada mentoknya, gitu. Yang namanya manusia tuh nggak ada mentoknya gitu. Lo merasa udah paling mentok tapi nggak ada mentoknya sampai maut, sampai benar-benar kayak kalau istilahnya iblis datang untuk membunuh dan membinasakan tuh bener banget gitu. Lo nggak akan dibuat sampai kalau belum end tuh belum gitu. Jadi saat itu salah satu yang membuat gue
stop ya karena gue ketangkep berusaha sama polisi gitu. Dan di situ yang gue diperhadapkan sama dalam sebuah sel itu, gue lihat bapak sama anak masuk di situ karena kasus narkoba juga. Dan di situ kayak langsung kayak dikasih lihat sama Tuhan bahwa lu mau kayak gini kehidupan lo. Oh, oke. Gitu. Jadi gue bilang kayak enggak sih, enggak amit-amit gitu kan. Dan tapi setelah itu pun, setelah keluar ya gue sampai bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan kalau memang caranya ini untuk gue bisa stop ya I'll stop gitu. Untuk gue harus jalanin di penjara ya udah gitu. Tapi Tuhan berkata beda ya gitu. Akhirnya gue bisa nggak masuk ke penjara, keluar rehab berjalan. Tapi gue nggak bisa deny bahwa gue merasa kepengen itu masih ada. Rasa craving itu pengen ada. Rasanya kayak gimana ya, karena itu udah bertahun-tahun dan jadi lifestyle lo, jadi kayak ketika lo nggak melakukan hal itu jadi satu hal ada yang kurang nih gitu. Dan nggak ada hal lain yang bisa membantu lo gitu untuk untuk bunuh rasa kepengennya itu selain ya firman Tuhan. That's the only thing, man. Karena maksudnya bener yang kalau lo gimana ya, ketika lo baca firman Tuhan gitu, dan itu yang ngerubah cara berpikir lo, mindset lo. Cara pikirnya itu seperti kayak gini. Endorfin gue misalkan saat itu adalah gue make. Rasa puas gue, rasa senang gue itu terpenuhi. Tapi ketika Tuhan shifting cara berpikir gue, endorfin gue itu adalah melakukan value-value firman Tuhan, man. How to treat your wife secara benar, how to treat your friends secara benar. Jadi endorfinnya gue itu adalah apa yang benar gitu menurut firman Tuhan. Dan itu sih kalau menurut gue yang oh iya, pelan-pelan gue bisa bunuh rasa gue kepengen lakukan drugs itu gitu. At this point kan lu sudah mencicipi air hidup itu ya. Yesus kan bilang katanya kalau lu minum dari gua, lu nggak akan haus lagi. Yes. Lu satisfied. Tapi gue yakin di masa itu nggak kebayang nih air hidup ini, kepuasan ini pasti lu nggak kebayang. Dan gue juga yakin di luar sana juga banyak teman-teman yang masih hidup dan struggle with all the lies. Kalau gua ini gue baru happy, kalau gua ini gue baru puas. Apa yang bisa lo kasih tahu ke teman-teman yang nonton, yang hidup dengan tipuan kalau gue drugs gue happy, kalau gue main cewek gue happy, kalau gue judi gue happy. Since lo udah taste-nya air hidup, kayak what's your message? Gini, segala sesuatu yang dunia coba kasih itu instan dan nggak akan bertahan lama, gitu. Jadi yes bisa membuat lo senang, tapi ya temporary, gitu. Dan kalau menurut gue yang Tuhan kasih itu eternal, gitu. Dan lebih kepada kayak it will affect your life, gitu. Jadi so you choose which one you want, gitu. Yang temporary apa yang memang eternal, gitu. Dan buat gue kayak gini sih, lu nggak akan pernah puas deh kalau misalkan yang lu cari itu kayak sesuatu yang temporary, gitu. Dan ikut Tuhan itu is a learning process juga sih memang, gitu. Nggak ada sesuatu yang instan, gitu loh. Keep fighting aja lah. Keep fighting. Yes. Ya gue juga berdoa sih biar teman-teman yang nonton, maksudnya ini cerita hidup yang kita lihat jelas-jelas ya dari Ko Gilbert. Dia dikasih berkat sama Tuhan, dikasih fame, dikasih karir, dikasih banyak blessing lah. Tapi at the same time kan iblis juga kerja ya. Nah, I think pola yang sama juga berlaku ke lu dan gua dan ke semua kita manusia gitu. Kalau you guys struggle dengan certain addiction, kita bisa lihat cerita Ko Gilbert gitu, dia udah taste dan ternyata nggak ada ujungnya ya. Yes. Kayak lu cari kepuasan itu tuh
kayak gambar keledai ngejar wortel ya. Nggak nyampe-nyampe gitu. Itu tuh tipuan, itu lies. Cuma si pribadi Yesus ini yang bisa kasih lu satisfaction. Ya. Gitu. Gua pesannya itu terakhir. Itu bagus buat closing. Cuman gue penasaran kok terakhir. Oke. Lu punya berapa tato? Udah nggak kehitung. Udah nggak kehitung ya? Iya, udah nggak kehitung. Bahkan sampai kayak, gue mau tato di mana lagi ya? Which one is your favorite dan itu apa? My favorite. Ini sih. Ini tulisannya Hallelujah rip through my vein. Jadi pujian penyembahan ada di dalam. Keren. Hallelujah rip through my vein. Damn, keren. Oke, kok kita udah Thank you Brian. 1 jam. Siap. Thank you so much. Thank you. Ceritanya memberkati gue Siap. banget dan gue yakin memberkati banyak teman yang nonton. Amin. Thank you so much ya. Thank you Brian. God bless God you. bless. Alright, thank you guys. I'll see you guys in the next episode. Bye everyone.